Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Ini video gua buat spontan aja dan gak jauh dari video terakhir gua, mungkin sekitar 3-4 jam bedanya. Tentunya ini terkait dengan peristiwa yang cukup serius yang baru saja terjadi. Dan juga tentunya menjawab beberapa DM, banyak banget yang bertanya masuk ke DM maupun WhatsApp, di WhatsApp grup juga, soal implikasi dari keputusan ya Amerika Serikat dan koleganya yang melakukan serangan militer ke Iran. Ya, kita tidak membahas soal politik, soal perang tersebut secara spesifik, tapi kita mau tarik ke yang pertama adalah soal keselamatan dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, para diaspora yang ada di Timur Tengah khususnya. Dan yang kedua tentunya menjawab pertanyaan tadi yang kaitannya dengan sepak bola. Pertama, banyak yang nanya, ya, walaupun ya pertanyaannya sebenarnya agak konyol sedikit, tapi nggak apa-apa. Tidak ada pertanyaan yang bodoh, tidak ada pertanyaan yang salah. Mungkin ini lebih kepada harapan ya. Mereka bertanya, banyak banget yang nanya, Bang, kalau misalnya Iran nanti batal, kira-kira apakah Indonesia punya peluang untuk menggantikan gitu loh. Banyak yang nanya seperti ini. Gue bilang, pertama, jangan-jangan Piala Dunia itu udah batal sendiri nih. Karena yang menjadi masalah bukan hanya di Amerika Serikat ya dengan Iran, tapi juga Meksiko kita lihat keadaannya juga tidak kondusif dengan perang antar kartel dengan pasukan pemerintah ya. Tapi juga kalau kita lihat urutannya gitu. Jadi kalau kita mau anggaplah Piala Dunia tetap ada ya, tapi kan di sana masih ada Irak yang saat ini masih hidup peluangnya, masih ada di pole position, sedang menjalani playoff interkontinental. Kemudian ada UEA juga gitu. Jadi dari tim-tim di round 4 yang nggak lolos, Indonesia itu urutannya yang paling terakhir gitu. Jadi kalaupun kita menggantikan, mungkin bukan hanya Iran yang batal, Irak pun batal, kemudian WHO pun nggak bisa ikut dan lain-lain, mungkin baru kita ke sana gitu. Jadi kalau di bikin numeriknya mungkin kemungkinannya hanya 0,2%. Jadi mending dikubur dalam-dalam. Harapan itu ya daripada harapan tinggi-tinggi, mimpi tinggi-tinggi, nanti malah gagal kita berkali-kali sakit ya. Jadi menurut gue sih udahlah, kalau itu udah anggaplah nggak ada. Malah menjadi concern adalah jangan-jangan Piala Dunia ini malah nggak jalan ya, karena bukan hanya soal di sana, baik di Meksiko kita lihat keadaannya seperti apa, atau di Amerika Serikat juga sedang berkonflik dengan Iran, kita nggak tahu nanti seperti apa implikasinya. Tapi juga soal administrasi ya, jangan salah, ngurus visa Amerika itu salah satu yang paling sulit mungkin di dunia, bahkan dengan kondisi normal, apalagi dengan kondisi seperti ini tentu ini semakin sulit. Jadi buat teman-teman mungkin kalau yang punya niat mungkin mau nonton bola ke Amerika Serikat, nonton Piala Dunia, ya dipikirkan ulang baik-baik ya, mungkin sambil nunggu juga situasinya seperti apa, karena eskalasi ini kita nggak tahu arahnya kemana, lalu sebesar apa, dan sampai kapan ini kita nggak tahu gitu. Jadi ya namanya ketika gajah bertarung ya, kadang-kadang pelanduk atau kutu itu atau makhluk-makhluk yang nggak ikutan itu malah kadang-kadang kena imbasnya. Ini yang kita hindarkan. Makanya tadi gue berharap ya teman-teman baik yang di Qatar khususnya, karena kita banyak ya apa ya menciptakan sejarah di sana dalam 2-3 tahun terakhir. Kemudian di Arab Saudi 2 kali kita tampil di sana, baik di babak round 3 maupun round 4. Kemudian di Bahrain juga sekali kita ada tampil di sana di round 4 juga, dan juga tentunya di seluruh wilayah di Timur Tengah ya, termasuk juga di Uni Emirat Arab maupun juga di Irak, di Kuwait dan lain-lain gitu. Karena kita tahu di situ ada pangkalan-pangkalan militer dan itu menjadi sasaran rudal balasan atau serangan balasan dari Iran gitu. That's why di beberapa WhatsApp group juga gue bisa lihat teman-teman share itu ada anjuran atau semacam peringatan lah dari pemerintah untuk stay at home, jangan berpergian kalau tidak perlu, kemudian siapkan, pokoknya intinya harus siap mitigasi lah, karena sekali lagi ini kita nggak tahu eskalasinya atau impactnya sampai sebesar apa gitu ya. Dan tentunya ini menjadi kontradiktif kalau kita sedikit tarik ke sepak bola secara global, Piala Dunia, karena sebenarnya kan dalam tanda kutip Piala Dunia 2026 ini yang dikasih ke Amerika Serikat majority, kemudian Meksiko dan Kanada ini kan sebenarnya dalam tanda kutip hadiah dari FIFA. Karena Amerika Serikat itu head to head sebenarnya dengan Qatar tahun 2022, kemudian mereka kalah, itu diumumkannya tahun 2010 gue masih ingat, dan kemudian
Amerika Serikat marah karena mungkin dia kalah dengan negara yang seuprit, masih seumur jagung pula, dan kemudian mereka mengobrak-abrik lah karena mereka mencium memang ada something fishy gitu ya, dan kemudian itu dia tuangkan atau diangkat dalam film di Netflix yang kalian bisa tonton, Viva Undercover ya. Di situ gue masih inget awal-awal sebelum nonton film itu ya, ketika ada berita kok FBI ngegeledah eh, kantor FIFA di Zurich ya, apa urusannya gitu. Ternyata karena ya itu dia, karena mereka kan polisi dunia dan mereka merasa ada something fishy di balik kekalahan mereka dari Qatar di Piala 2022. Dan kemudian selepas itu pun banyak propaganda-propaganda atau berita-berita miring soal penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar yang mana ternyata malah kontradiktif, malah berlangsung sangat sukses. Bahkan Infantino pun dan gue pun kesana melihat bahwa itu adalah menurut gue Piala Dunia paling sukses, paling oke lah di yang pernah diselenggarakan di muka bumi gitu loh. Sementara ketika 2026 itu ditunjuk Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan asumsi mereka negara-negara besar akan lebih lancar segala macam, ternyata justru sekarang bermasalah. Ya di Meksiko kita tahu keadaannya sangat berbahaya, perang antara geng dengan pasukan pemerintah. Di Amerika Serikat juga sekarang kita tahu ya mereka sedang terlibat konflik dengan beberapa negara. Mungkin hanya Kanada yang relatif aman ya, dan sampai ada akhirnya wacana walaupun mungkin guyon ya untuk memindahkan udahlah Piala Dunia di Kanada aja sekalian ke lebih aman gitu. Tapi anyway, kita tentunya berharap yang terbaik, lebih aman, lebih damai udah pasti. Walaupun kadang-kadang harapan kita tidak sesuai dengan orang yang punya kuasa, yang mereka-mereka itulah yang punya senjata dan kuasa. Yang terpenting adalah keselamatan dari saudara-saudara kita yang di Timur Tengah khususnya dan dimanapun, terutama di daerah-daerah konflik itu. Semoga ya stay safe aja pokoknya, dan tentunya banyak berdoa karena dalam keadaan seperti ini ya kita hanya bisa bersandar. Dan terutama di bulan Ramadan seperti ini, ya mudah-mudahan apapun itu cepat selesai, dan karena perang yang eh, pada akhirnya yang dirugikan oleh kebanyakan biasanya orang-orang sipil yang tidak berdosa dan tidak ikut-ikutan, terutama bahkan seperti kita ya, orang yang hanya pengen nonton bola tapi kemudian terganggu gara-gara ada konflik ambisi dari sekelompok penguasa. Oke teman-teman semua, itu aja sedikit update dari gua. Agak nggak tahan ya ngelihat situasi ini, tapi sekali lagi kita tidak mau terlibat dalam konflik yang bukan wilayah kita, tapi kita tentu berharap semuanya kembali lagi dalam suasana yang damai, terutama di bulan yang baik ini, bulan Ramadan. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan tetap semangat. Selamat juga buat kalian. Adios.